Halo semuanya, kembali lagi dengan saya ya, tentunya tetap di channelku ini. Kali ini saya juga akan menceritakan part 2 ya guys. Ini cerita dari teman saya ya, dulu yang pernah kerja bareng duluan. Itu ceritanya memang lebih ngeri sih, malah menurutku lebih ngeri ceritanya temanku itu. Ya sebelum memasuki ceritanya ya, alangkah baiknya kalian semua like, share dan subscribe channelku ini dan dapatkan updatean video-video terbaru ya dari channelku ini. Ya, yang pertama ini dari temanku ini guys ya. Ini ceritanya ini memang benar-benar dialami ya. Yang pertama ini ya, dia waktu lahir itu guys, kan dia ini dari Kalimantan ini ya. Waktu lahir itu kakinya digigit kuyang guys. Kakinya digigit kuyang. Kan di Kalimantan ini terkenal dengan yang namanya kuyang ya guys. Itu memang suka sekali memakan janin di dalam perut guys. Itu makanya waktu bayi belum lahir pun kuyang itu udah mengintai guys. Bayangin. Jadi sebelum keluar pun bayi itu kuyang itu udah ngintai terus guys. Katanya itu menurut beberapa orang ya yang pernah tahu itu baunya wangi guys kalau orang lain orang hamil itu. Dan ini masuk ke cerita temanku ya, waktu lahir itu di rumahnya itu dikelilingi kuyang guys. Itu kan punya kakeknya itu juga punya keris waktu itu, dan kuyang itu keliling tapi kok uwiranku kok masih bisa masuk ya guys itu loh, masuk dan terus gigit kakinya temanku itu guys. Dan kakinya itu masih ada bekas lukanya sampai sekarang itu, kayak sendi bocor itu. Kalau masuk medisnya itu sendi bocor. Bayangin itu kuyang itu giginya kayak gimana guys. Digigit aja itu sampai masuk medisnya itu seperti sendi bocor. Jadi kakinya itu seperti apa ya, kayak daging tumbuh itu guys. Besar itu kakinya tuh, dan hitam. Dan itu nggak hilang sampai sekarang guys. Itu dari bayi sampai sekarang nggak hilang guys itu. Dan itu untungnya itu waktu digigit kakeknya tahu guys itu. Dan kakeknya itu waktu kata temanku itu bawa keris sambil telanjang itu, sambil ngejar si kuyang itu. Dan kuyangnya itu lari guys itu. Kuyang ini kalau ilmunya orang sini ya, itu kuyang itu nggak bakal mati guys. Itu kuyang itu sebelum ilmunya itu diturunkan guys. Bayangin itu. Jadi kuyang itu tetap hidup orangnya, dan dia bakal mati kalau diturunkan ke apa itu, ke anaknya kah, ke siapanya kah, pokoknya yang harus diturunkan ilmunya itu. Dan kuyang itu kalau sudah mencari mangsa itu keluar dari badannya itu, kepalanya itu dia menyembunyikan guys. Badannya itu dia sembunyikan. Biasanya kalau katanya orang sini itu disembunyikan di belakang pintu atau di belakang kayu. Kalau enggak biasanya di belakang pohon pisang. Itu kuyang itu guys. Dan itu kata temanku tuh untung ketahuan guys. Kalau enggak ya bisa meninggal itu bayinya. Dan biasanya sih jangan membiarkan orang mengelus perut ibu hamil guys. Ibaratnya seperti ini, orang nggak dikenal waktu di pasar lah, itu tiba-tiba ada orang nggak dikenal tuh mau ngelus, itu kalau bisa langsung di apa itu ditolak, karena kita nggak tahu dia itu kuyang atau manusia gitu loh. Kalau kuyang dilus gini mati guys bayinya guys. Bayangin dalam perut tuh mati dia, nggak diapa-apakan, cuma dilus aja loh mati bayinya. Dan nanti keluarnya itu pasti biru bayinya itu. Nah itu loh. Dan itu sangat ngeri banget guys, beneran itu sangat ngeri banget lah pokoknya itu. Dan buat kalian ya hati-hati lah, hati-hati. Dan persiapkan di rumah itu, kalau di Kalimantan itu kan disiapkan apa itu, kepalanya nanas itu di setiap pintu, setiap jendela itu. Karena kalau tahu kayak gitu dia takut guys, karena kan kepalanya nanas kan banyak durinya. Dan sama apa itu, bumbon, namanya bumbon itu kayak bawang merah, bawang putih, itu nanti ditaruh di atas pintu sama di atas
jendela guys. Terus yang kedua itu kata temanku waktu dia di pesantren guys, itu di pesantrennya itu memang tempatnya iblis guys. Itu iblis, bukan setan lagi, iblis. Setannya itu warnanya merah guys. Kalau yang merah itu udah masuk ke jin iblis itu. Sebelum berdirinya apa itu pesantren itu, ya itu yang nunggu dulu jin iblis itu. Dan jin iblis itu udah dikalahkan sama gurunya yang punya pesantren. Dan yang ganggu temanku itu ya ibaratnya anak buahnya lah itu yang di situ. Itu kata temanku itu ya, waktu tidur kan yang namanya asrama pesantren kan pasti yang tingkat 2 itu yang tempat tidurnya. Nah itu kan dia waktu sakit itu tidur kan, waktu nggak ikut tadarusan kalau misalnya, kalau nggak sholat subuh ya tadarusan itu tidur itu. Nah waktu tidur itu ya, itu apa itu tempat tidurnya itu ada kayak goyang itu, digoyang-goyang gitu. Dikiranya temennya lah, dia lihat ke bawah, yang muncul lah guys, iblis guys yang muncul. Itu taringnya itu panjang sama lidahnya sampai segini lidahnya. Terus matanya tuh mencolok merah guys. Dan dia itu udah nggak bisa gerak juga, udah cuma ngelihat aja sambil badannya itu namanya orang ketakutan gimana, menggigil itu. Kayak mau mati katanya itu, kata temenku itu. Dan setannya tuh jelas banget kelihatannya, jelas banget ke situ. Dan waktu habis ngeliat itu dia sakit langsung, jatuh sakit langsung pulang itu dia. Pulang entah itu dia lanjut lagi apa enggak tahu, enggak cerita lagi dia. Tapi menurut habis pulang itu dia sembuh, udah itu. Terus yang selanjutnya waktu dia kerja guys, temanku kan kerja yang namanya apa itu proyekan tapi yang proyek di sungai yang buka lahan itu. Nah itu di sungai apa ya namanya itu, di daerah Barape kah mana itu, pokoknya ada sungai besar itu. Nah di tengah sungai itu ada bola api guys, bola api gede banget, bola apinya hantu api lah namanya. Kalau di Jawa itu kemamang namanya, api itu Banaspati lah namanya, Banaspati. Di tengah sungai itu gede banget apinya tuh. Terus apa itu apinya tuh apa kayak jatuh itu guys, tapi jatuh nggak ada apinya itu loh. Dan kata orang tua itu kalau sampai kena tetesannya api itu kalau kena kaki itu bisa lumpuh guys, kakinya itu. Itu namanya hantu api lah, apa hantu Banaspati lah, itu di tengah sungai guys. Dan temanku tuh ngeliat langsung dimatikan kan, dia naik kelotok gitu di tengah sungai gede itu. Terus langsung dimatikan itu kelotoknya. Sambil kan kalau masih nyala kan dia tetap jalan bentar aja lah. Terus apinya di tengah itu pindah ke pinggir sungai guys. Dan itu nyala lagi itu apinya, gede banget itu apinya. Nah setelah lewat kan dia pindah, terus langsung dinyalakan lagi kelotoknya, laju sampai pinggir, dia lari guys. Dan keesokan harinya katanya kelotoknya hilang gitu. Mungkin ya ke bawah arus itu kan, nggak ditali kan, mungkin karena takutnya itu tadi. Terus itu ke bawah air itu kelotoknya itu. Terus yang kedua itu terus yang selanjutnya itu apa itu, dia pernah ngelihat apa itu kuntilanak guys di rumahnya itu. Pokoknya yang setan yang sering ganggu itu kalau nggak pocong ya kuntilanak guys. Itu paling suka sekali ganggu itu. Dan dia itu waktu mau tidur itu merinding saya ini. Waktu tidur kan itu ada yang ngetok-ngetok guys ini kamarnya ini. Saya ada yang jalan itu. Dan terus tercium bau melati katanya. Pahit. Ya ini pokoknya udah ada bau melati, ada yang ganggu, pasti itu kebanyakan kuntilanak itu guys. Dan setan yang paling suka ganggu ya memang itu sama pocong gitu. Tapi bedanya kalau yang pocong ini dia baunya bau busuk guys. Tapi selama saya sampai sebesar ini belum pernah bang lihat pocong itu ya. Bentuknya gimana belum pernah ngerti. Maksudnya yang bentuk wajahnya itu belum pernah ngerti. Terus kata temanku itu, terus di belakang pas waktu dia ngecek ke belakang itu, ternyata di jendelanya itu ada yang ngintip itu. Itu beneran itu. Waktu malam hari itu. Kata temanku itu.
Dan sekarang ya dia memang kayaknya udah dari kecil ya guys, dia itu udah punya apa itu namanya kodam lah, pendamping lah namanya nih. Dan yang selanjutnya itu dia pernah pakai untalan guys. Untalan tuh bahasanya itu kayak apa ya, kalau orang Jawa itu keris lah ibaratnya. Kalau orang sini namanya untalan itu. Untalan itu isinya guys, hantu siluman kera, kalau bahasanya anoman itu. Jadi kalau waktu azan itu guys, waktu azan itu taringnya keluar itu dia itu temanku itu. Dia cerita sendiri guys. Itu taringnya keluar sama badannya itu panas. Ya kayak setan kena azan tuh gimana aja kayak gitu ya. Panas terus taringnya keluar itu. Mata kayak apa itu, kulitnya pun juga ikut keluar ininya. Apa itu? Keluar apa ya? Ini loh. Yang tajam-tajam kukunya itu jadi tajam guys itu. Untalannya itu setiap pagi dia jalan itu kayak bungkuk, kayak ada yang ngikut di belakangnya. Ya pas itu Pak D-nya kan bisa ngeliat juga itu Pak D-nya. Dipanggil terus sama mamaknya juga itu suruh memegangi, ditanyai kamu pakai apa katanya. Terus dia nggak ngaku kan. Akhirnya dipaksa harus dikeluarin. Nah, pas dikeluarin ini cuma dipegang gini guys, di dadanya cuma dipegang gini aja, nggak ditekan, cuma diginikan aja. Itu kata temanku sakitnya minta ampun guys, sakitnya minta ampun. Itu ditarik, oh teriak-teriak, terus keluar kapas guys, kapas keluar. Dan kapasnya itu kata temanku ya itu utuh itu kapas itu, padahal itu kapasnya udah berapa bulan tuh dia pakai itu, utuh itu kapasnya kan. Di kapas itu ditetesi itu minyak itu, jadi ibaratnya itu setannya itu ya di situ, di kapasnya itu. Keluar habis itu dia lemas guys, itu langsung mabut dia. Dan habis itu dimarahi kan dia, terus suruh tobat itu kan. Dan itulah ya kisah dari temanku ya guys. Ya ini dari kisahnya dia ya, nggak ada apa itu menambah-nambahi atau apa, nggak ada ya guys. Ini memang real dari temanku ya, dan dia dulu pernah kerja bareng ya. Dan sekian, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tunggu terus updatean video dari channelku ini ya. Dan ini memang akan saya fokuskan terus kedepannya, tetap channel tentang kisah-kisah horor ya guys. Oke, sekian.